suatu sumbu tidak boleh kurang dari 100 cm. Untuk roda depan 80 cm untuk roda untuk 100 cm itu untuk roda depan dan 80 cm untuk roda belakang. Diukur dari kedua titik kontak roda ringan lintasan. Jarak wheelbase atau sumbu roda minimal 120 cm. Tinggi ruang kemudi tidak boleh kurang dari 80 cm dan lebar minimum 70 cm pada bahu pengemudi. Jarak terendah komponen kendaraan dari lintasan atau ground clearance tidak boleh kurang dari 10 cm dengan sopir atau bilas yang diperlukan di kendaraan. Berat total kendaraan tanpa pengemudi adalah maksimal 225 cm. Berikut adalah desain dari mobil Garef 2, yaitu terdiri dari beberapa komponen seperti yang terlihat seperti berikut, ada bodi, ada juga chassis, dan penggerak lainnya. Jadi dan bisa dilihat dari slide yang sudah saya tampilkan ini, eh, untuk desain kendaraan ini sudah semua, untuk dari wheelbase, dari track width, untuk panjang kendaraan, lebar bodi, semua itu sudah mengacu daripada regulasi yang sudah ditentukan oleh event yang sudah akan kami ikuti. Jadi ini untuk apa? Sama Courier FBI untuk buat teman-teman mungkin yang join Zoom ini, kami juga udah bikin dari mobilnya udah real. Cuman untuk mobilnya itu kendaraannya berpenggerak dari diesel. Jadi ini kami mendesain kendaraan ini tuh untuk tujuannya juga untuk pengen ngembangin kendaraan electric vehicle. Jadi untuk mungkin bisa dilihat di sini ada posisi riding dari drivernya. Ini untuk motionnya, mohon maaf mungkin. Selanjutnya yaitu di sini ada gambar exploded view-nya dari bodi lepas ke sasis. Lalu ada dari kaki-kaki, roda, depan belakang kanan kiri. Lalu ada penggerak, motor listrik, juga frame-nya. Lalu knuckle depan, dan juga sistem kemudi depan. Lalu juga ada baterai sama sistem kontrol atau wiring elektrik. Dan yang terakhir ini ada penutup bagasi. Jadi ini yang kotak besar mungkin eh, mungkin tidak tahu fungsinya apa ya. Jadi buat informasi aja, ini itu masuk dalam regulasi kendaraan. Untuk dimensinya juga sudah ditetapkan dari event perlombaan juga. Jadi mungkin desainnya terlihat simpel, kotak. Cuman emang dari sana nanti ada seperti inspeksi untuk dimensi dalamnya. Berikut adalah gambar dari assembly drawing dari part-part mobil ini sendiri. Jadi ini adalah drawing, apa nama bill of material per komponen, mulai dari chassis, kemudian kaki-kaki, steering, motor, controller, mulai kemudian bahan barang pendukung seperti bagasi, wiring dan lain-lain.
Ini adalah dimensi body atau part of dari body itu sendiri, yaitu yang pertama ada body, kemudian ada wiper di bagian depan, kaca depan, kemudian ada kaca spion, handle pintu, kaca kaca samping, kemudian roll bar. Jadi untuk wiper, kemudian spion dan kaca depan itu di dalam regulasi juga sudah tertera. Kalau untuk kaca spion itu luas areanya itu 25 cm persegi. Kemudian untuk kaca samping sama depan itu tidak boleh terbuat dari kaca. Jadi disarankan untuk memakai polikarbonat. Ini adalah gambar dari exploded view yang kita lakukan pada bodi dan sasis, kemudian part-part lainnya menggunakan aplikasi Autotext Inventor. Baik, selanjutnya ini adalah bill of material dari total pembuatan mobil ya. Itu totalnya sekitar 50 55 sekitar 50 jutaan lah sekitar range-nya itu. Soalnya ini di PPT-nya nggak kelihatan ya. Jadinya nggak bingung. 55,822 juta sekitar segituan. Itu sudah satu mobil jadi. Terus next. Baiklah, selanjutnya yaitu analisis dari struktur dari kendaraan Garuda Revolution 2, yang dimana yang pertama itu sebelum melakukan static analis pada struktur chassis kendaraan, kita wajib menentukan pembebanan yang ada pada kendaraan, yang dimana yang pertama bagian depan yaitu ada pembebanan sistem kemudi, lalu yang kedua yaitu driver, yang ketiga ada motor control, controller dan baterai, lalu ada body, yang dimana uraian dari massa massa dari masing-masingnya itu yaitu pertama motor listrik itu besar gayanya itu 100 Newton atau 10 kilogram, lalu ada sistem kemudi yaitu 9,8 kilogram atau 98 Newton, lalu ada berat driver yaitu 700 Newton atau 70 kilo, lalu ada yang keempat yaitu controller yaitu 0,5 kilogram atau setara dengan 5 Newton. Lalu ada berat bodi yaitu 148 Newton atau 14,8 kilogram. Lalu ada transmisi yaitu yang pertama berat transmisi yaitu 2 kilo atau 20 Newton. Lalu baterai 11 kilo atau 110 Newton. Lalu selanjutnya itu masuk pada analisis. Berikut merupakan hasil analisis dari statis analis struktur chassis kendaraan. Yang pertama ada von Mises stress. Berdasarkan hasil analisis itu didapatkan von Mises stress maksimalnya itu 58,6 megapascal dan minimalnya adalah 0. Dengan hasil ini dapat dikatakan bahwa chassis kendaraan Garuda Revolution 2 itu masih dikatakan aman karena kan berdasarkan standar SAE rangka kendaraan nilainya itu besar 100 sampai 300 MPa. Lalu ada displacement, yang pertama displacement X yang memiliki eh, displacement minimal sebesar 0,075 mm dan maksimal saya ralat minimal 0,071 mm, maksimalnya 0,075, dan berdasarkan hasil analisis ini chassis kendaraan masih aman untuk digunakan karena kan berdasarkan standar SAE atau Society of Automotive Engineering itu berkisaran di 1 sampai 3 mm. Lalu ada displacement Y
yang dimana berdasarkan analisis yang didapatkan nilai dari displacement Y itu sebesar minimalnya itu 1,152 dan maksimumnya itu 2,65 mm. Berdasarkan hasil analisis tersebut juga masih dapat dikatakan aman dikarenakan displacement allow dari standar SAE itu 1 sampai 3 mm dan displacement Z itu maksimalnya itu 1,516 mm dan minimal 0,0448 yang dimana masih dapat dikatakan aman. Next. Lalu ada analisis aerodinamika yang dimana didapatkan drag force yang pada bodi kendaraan Garuda Revolution 2 itu sebesar 0,021 yang dimana hambatan angin pada kendaraan ini masih tergolong sangat-sangat kecil karena kan pada umumnya itu bisa didapatkan koefisien drag itu sebesar 0,30 lebih. Lalu ada kontur tekanan yang dimana kontur tekanan ini berkisar di antara 123,02 Pascal hingga 165,75 Pascal eh, dan masih dikatakan juga jauh dari kata kecil, yaitu yang dimana pada kendaraan pada umumnya itu biasanya didapatkan tekanan statis yang lebih besar dari 200 Pascal. Lalu ada analisis contour of velocity magnitude yang dimana didapatkan hasil maksimum aliran angin, kecepatan aliran angin yang mengalir pada kendaraan Garuda Revolution Electric Vehicle 2 ini sebesar 21,58 meter per second yang dimana pada umumnya ketika kendaraan komersial atau kendaraan yang sering kita temui di jalanan itu ketika berjalan dengan kecepatan 40 km per jam itu aliran angin yang me- melintasi dari melintasi bodi kendaraan itu sebesar 11 sampai 15 meter per second. Jadi masih dapat dikatakan aman. Next. Din. Jadi kesimpulan dari jadi kesimpulan dari eh, riset kami kali ini yaitu peningkatan penggunaan kendaraan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun menjadi kekhawatiran buat pemerintah dunia. Maka daripada itu, perlu dilakukan riset kendaraan hemat energi yang ramah lingkungan. Kami Ganesha Racing Team merupakan tim riset kendaraan hemat energi di kalangan mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya. Kendaraan KRF ini memiliki beban kendaraan yang sangat minim. Dengan hal tersebut, diharapkan kendaraan KRF 2 ini memiliki efisiensi kendaraan yang maksimal. Massa total dari kendaraan KRF 2 ini sebesar 80 kg. Hal ini tersebut mengalami pengurangan massa yang cukup optimal dibandingkan kendaraan karet 3 yang memiliki massa 115 kg. Kendaraan juga telah dilakukan analisis struktur maupun analisis aerodinamika dan dapat dikatakan aman dan telah memenuhi regulasi teknis perlombaan KMHE. Sekian dari presentasi kelompok Ganesha EV. Bila ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Eh, jadi mungkin sekian dari eh, presentasi presentasi kelompok yang sudah kami paparkan. Ini mungkin ada pertanyaan dari Mas Mentor 4, Mas Yusuf Fardawi, dan juga dari Mas Mentor 8. Dipersilakan jika mungkin ada oke pertanyaan. teman-teman. Secara garis besar, eh, overall apa yang sudah kalian presentasikan itu cukup menarik.
karena memang produknya sudah ada ya, gitu, barangnya sudah ada. Nah, kita boleh lihat tinjau sedikit untuk model kalian, boleh dibuka lewat apa namanya, lewat, nah ini aja stop. Oke, nah konsep dari KMH ini adalah melakukan proses riset ya terhadap target dari regulasinya, gitu. Nah, memang kalau berbicara tentang KMHE pasti di situ dibatasi oleh eh, guidance ya teman-teman ya, dibatasi oleh yang namanya rules kayak gitu. Nah, eh, ya saya nggak bisa berbicara banyak lah tentang itu. Ya, cuma memang yang bisa disampaikan di sini perlu adanya evaluasi teman-teman, karena mungkin yang ini saya lihat dari mobil-mobil KMH lainnya adalah mungkin ada keterbatasan dari segi beban gitu ya yang ada di regulasinya. Nah, tapi saya lihat bahwa rangka ini sebenarnya punya inovasi lagi loh teman-teman. Itu rangka ini cuma nggak harus pakai hollow, nggak harus pakai yang namanya besi-besi hitam seperti itu. Nah, mungkin bisa diinovasiin lagi dari segi rangkanya, karena mungkin oke lah rangkanya memang kalau nggak ada impact, nggak ada benturan, tidak terjadi apa-apa gitu ya, secara secara umum. Tapi kalau misalkan ada benturan, saya yakin dengan rangka yang kalian miliki saat ini nih, sekarang itu pasti impact gitu. Mungkin kalian ekspektasinya aman-aman aja, tapi ketika ada benturan, das, itu bisa ngebongkar semua apa ya, rancangan kalian yang udah kalian buat selama ini. Pertama mungkin dudukan dari si baterainya kah atau mesin yang di belakang tuh, kemudian dari segi pengemudinya gitu ya, dan mungkin bakal nanti ngaruh ke apa namanya, aerodinamis dari si handlingnya juga kurang enak segala macam. Nah, itu yang harus diperhatikan teman-teman, apalagi kalian udah main di kompetisi nasional lah hitungannya ya. Gitu, perlu adanya inovasi yang sangat-sangat diperhitungkan gitu. Nggak jauh lah dari yang namanya bodies, nggak jauh yang dari namanya rangka gitu. Oh, kalau kalian mau pakai yang lebih cepat, coba deh pakai bearing yang mungkin merek-merek tertentu yang sudah diriset dengan banyak penelitian. Oh, ini bearingnya cocok nih gitu, putarannya bagus. Atau mungkin dari ban. Nah, itu dari segi model teman-teman ya. Ya, saya nggak bahas mendalam mengenai modelnya lah. Itu udah good. Nah, kita bahas mengenai bill of material teman-teman. Ya, coba di bill of materialnya atau oke, sip. Yang tadi aja, nah ini dia. Nah, eh mungkin ini jauh dari kata sempurna untuk dari segi technical drawing atau drawing shop ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena untuk technical drawing atau drawing shop ini punya aturan teman-teman. Punya salah satu apa ya, regulasi juga termasuk. Pertama, kalau memang kalian mau menampilkan objek secara keseluruhan seperti ini ya memang tidak bisa digambarkan secara keseluruhan untuk general drawing ya, kayak gitu. Nah, paling enggak dari segi template, paling enggak dari segi standar untuk drawingnya. Oke lah, standar kalian bikin drawing seperti ini, nggak masalah, ini bawaan dari inventor teman-teman. Nah, tapi kalau dari segi teknikal untuk drawingnya ini sangat-sangat jauh gitu. Eh, dan kalau saya pun ngeliat kayak gini, saya nggak akan kelihatan gambarnya apa, yang ditunjuk apa, yang di yang di show ke saya itu apa gitu. Itu dari segi technical drawing. Nah, dari segi, coba kita cek harga deh teman-teman. Dicek di harga. Oke, dari segi harga, hollow 1 kali 2 panjangnya butuh 3 batang ya. Berapa batang yang kalian pakai? Satu batang itu berapa meter? Izin jawab Mas ya. Ya, Satu batang lulu itu satu lonjornya 6 meter. 6 meter.
6 apa? Iya, 6 ya? ya 6 meter. Oh, 6 meter. Banyak juga. Oke. Hollow aluminium 1 kali 2. 1 kali 2 itu apa? 1 kali 2 itu ukurannya Mas, jadi 1 in kali 2 inci. Oh, pakainya inci. Ya, Oh ya wes. Carbon fiber, polikarbonat. Oke. Oke. Nah, saya jelaskan sedikit. Di sini adalah namanya material take off, teman-teman. Atau bill of material nanti diturunkan ke dalam material take off. Tapi kalau sudah ada harganya, itu jatuhnya ke arah bill of material ya, gitu. Nah, perlu diketahui bahwa ketika kita membuat satu buah produk seperti itu, mungkin dari sisi ini kalian nggak menyebutkan manpower-nya, teman-teman, atau prosesnya. Nah, kalau kalian memproduksi ini dihitung-hitung seperti itu ya, mungkin bisa lebih harganya dari 55 juta. Gitu. Kalian perlu memahami bahwa gini Mas, orang itu kerja dibayar, gitu ya. Meskipun kalian sebagai mahasiswa ya teman-teman nih, gitu. Kalau kalian nggak dibayar, jangan mau dikerjain. Paham nggak maksudnya? Nah, jadi kalian ketika membuat satu buah budgeting, dalam artian budgeting seperti itu ya, budgetingnya itu harus mempertimbangkan pertama cost untuk tukangnya, gitu. Di sini ada siapa nih yang membuat bodi mobilnya lah. Nah, bodi mobilnya itu mungkin ada 3 opsi nih yang bisa diambil. Yang seperti saya pernah bilang ya, kita bisa beli, kita bisa rent, kita bisa sewa, atau bisa make it, kita bisa bikin, gitu. Tiga-tiganya itu pasti punya harga, teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi harus dimasukkan nih 3 opsi ini. Mana nih yang paling murah? Oke, kita cari yang paling murah deh. Gitu. Kita bikin. Kenapa bikin? Karena pertama barang dari suppliernya murah. Yang kedua si mahasiswa nggak dibayar. Nah, nggak boleh gitu. Jadi kalian harus mempertimbangkan ongkos dari proses pengerjaannya. Sama seperti dari kalian nyewa nih. Kan pasti ada biayanya ya teman-teman ya. Gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi ketika kalian membudgeting, budgetingnya itu berdasarkan material dan proses pengerjaannya juga, serta tukang-tukangnya tuh di situ. Gitu. Kenapa? Ya iya, saya sebulan orang kerja tapi nggak dibayar kan capek juga, gitu ya. Meskipun kalian tujuannya buat riset, tujuannya buat lomba seperti itu. Ya bullshit lah kalau misalkan kalian nggak pengen dibayar, gitu ya. Meskipun hanya untuk uang makan lah intinya kayak gitu. Nah, perlu diketahui seperti itu, teman-teman. Jadi kalau kalian budgeting, jangan pernah menghilangkan cost untuk ke pekerjanya. Karena mungkin bisa jadi pekerjanya itu nilainya hampir 20% atau 25% dari budgeting yang kalian lakukan, teman-teman. Bahkan hampir 30% bisa. Gitu. Itu kalau dari segi budgeting. Nah, kalau udah sama pekerja dan timeline segala macamnya, ratansi, mungkin ada schedule untuk waktu-waktunya, Gantt chart seperti itu namanya sudah BOQ, teman-teman. Apa BOQ? BOQ itu Bill of Quantity. Jadi seluruh perintilan dari harga material dan proses pengerjaannya sudah ter-include. Gitu dia. Next, kita bahas ke analisa strukturnya. Oke. Nah, saya mau tanya dulu itu bodies, bodies apa bodies? Body motornya. Body mobilnya. Untuk body itu body kendaraannya, Pak. Kan soalnya Kendaraannya. di bagian roll barnya itu sebagai titik tumpu dari bodinya itu, Pak. Jadi kayak penyangga bodinya untuk lebih Hmm, mudah diassemblai di chassis gitu, Pak. oke. Jadi Berarti body secara keseluruhan ditopang di situ ya. Memang satu poin aja. Kayaknya depannya harusnya jadi rumput juga deh. Jadi tumpuan juga tuh yang depan sayap kayak spion, bukan? Beda ya. untuk itu bukan untuk penumpu bodi, Pak. Itu buat eh,
spakbor depan Pak. Spakbor depan. Memang tidak Iya. nyatu ke ini, tidak nyatu ke bodiesnya. Untuk assembly bagian depannya itu kan Pak ada body bagian bawah gitu Pak. Bagian Hmm. bawah kan sudah diassembly di bawah. Jadi untuk mengancil bagian depannya itu menggunakan clip cover gitu Pak. Clip cover Oh, untuk assembly. berarti kuncian dari body ini hanya di satu aja ya, di atas aja. Betul Pak. Nggak jatuh. Enggak Pak, soalnya clip covernya kan ada di bagian depan, di bagian samping dan belakang gitu Pak. Jadi kita Oke. fit. Nah, better sih kalau misalnya kalian bikin analisis seperti itu, yang klipnya itu juga dimasukkan sebagai titik tumpuk, teman-teman. Jadi terdistribusi tuh. Jadi beberapa area nanti pakainya distribusi yang secara total. Jadi misalkan 50 kilo nih, 50 kilo itu nggak satu titik, tapi 50 kilo itu untuk beberapa titik di situ. Gitu. Jadi dibagi rata. Tujuannya nanti kita kan desain nggak ada yang benar ya semuanya. Prinsip desain itu nggak ada yang benar, teman-teman. Gitu. Kalian tuh desain nggak ada yang pernah sama sekali exactly benar. Nah, paling enggak mendekati gitu dari kondisi aslinya. Gitu sih. Cara analisanya udah benar, tapi memang ada sedikit miss bahwa kalau setiap beban itu kalau memang posisinya eh menumpuk di beberapa titik harusnya di mewakili lah beberapa titik tersebut gitu. Enggak semuanya, enggak harus semuanya, tapi mewakili. Gitu aja. Oke, berapa harganya yang didapetin di sini 58,6 untuk stresnya ya. Hmm, oke. Masih oke lah. Ya lo pakai holo cukup tebal 1 inci 25 kali 25 kali 4 50 ya. Cukup tebal, cukup besar. Next. Nah, COD nih. Ini salah satu analisa yang cukup menarik, teman-teman. COD ini kalian dasar hitungannya pakai apa? Ada persamaannya nggak? Untuk COD kami, untuk COD kan bisa didapatkan langsung dari software ANSYS itu Pak. Jadi kayak show result from analysis gitu Pak. Tinggal Hmm, mencari frontal areanya gitu Pak. oke. Eh, nggak apa-apa sih, kayak gitu boleh juga. Tapi mungkin kalian harus tahu dasar dari perhitungannya, teman-teman ya. Kalau nggak salah, formulasi dari COD itu ada deh, coefficient of drag, kecepatan kali apa gitu. Oh, untuk itu ada Pak. Udah ada di laporan sebenarnya Pak. Cuma tidak dimasukin ke sini. Ya, Itu gitu sih. tengah luas permukaan dikali Ya, rho dikali kecepatan kuadrat nah gitu itu Pak. dia. Gitu. Yang penting tahu aja. Ya Pak. Oke, next. Ini udah bagus kok. Dapetin coefficient of drag-nya sekitar 0, paling tingginya 0,25 lah ya. 0,2, 0,21 Pak. 0,21. Satuan apa? Enggak deh. Koefisien drag nggak ada Oh, nggak Pak. ada satuan ya, sorry. Konstanta Konstan. Pak. Oh ya, konstanta, benar. Oke, sip. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Poin-poin yang nanti jadi apa namanya? Jadi masukan buat kalian. Boleh kalian masukkan di apa namanya? Di improvisasi dari lombanya seperti itu. Tapi kalau misalkan sekarang lebih baik diimprovisasi dari modelnya dulu, kayak gitu. Karena yang saya lihat model KMHE gitu-gitu aja tuh, nggak ada, nggak berani untuk apa ya, nggak berani untuk melakukan ini loh. Paling enggak body, pasti body. Yang dikejar body ya. Body kan beda-beda ya, gitu. Tapi coba mulai dari struktur yang lebih simple, yang lebih kokoh tapi simple gitu kan. Berani nggak kayak yang kalian bikin kayak gini? Nyatain, Mas, saya bisa bikin rangkanya itu menggunakan holo lebih kecil daripada ini, Mas. Gitu. Berani nggak? Izin jawab. Mm-mm. Sebenarnya berani aja Mas. Cuman untuk kesediaan produknya juga cukup membatasi gitu. Untuk mencari yang lebih tipis dan juga kayaknya biasanya agak lebih mahal. Misalnya biasanya rata-rata itu bahkan untuk holo yang ukuran segini kami ngambilnya dari Jakarta gitu Mas. Jadi nunggu ada yang ke Jakarta baru kami beli gitu Mas. Jadi kayak Mm.
kurang efisien dalam penggunaan waktu dan juga biaya juga, Mas. Kalian di Benar mana sih? lebih Semarang bukan sih? Bukan Semarang kan? Apa Surabaya? Surabaya. Surabaya. Oh, maksudnya Surabaya nggak ada Yang ini? ukuran lebih kecil itu susah dicari gitu, Mas. Oh Jadi, gitu. iya, Mas. Biasanya cari di Jakarta. Untuk pengembangan struktur sebenarnya di KMHI sudah mulai berkembang ya, Mas. Soalnya udah banyak tim juga yang menggunakan monokok karbon juga, Mas. Nah, Cuma monokok karbon di lain sisi manufakturingnya susah dan juga biaya juga mahal pastinya. ya pasti pasti. Kalau ngomongin biaya pasti ya ada harga ada kualitas lah ya. Kayak Betul, gitu. Mas. Ya, ya itu PR kalian sih. Kalau kalian seperti itu kan ada nggak kriteria untuk budgeting? Misalkan budgetnya di apa namanya dibatasi oleh tim atau regulasinya 50 juta, ada nggak? Sebenarnya kalau dari kompetisinya sendiri tuh nggak ada budget maksimum gitu, Mas. Cuman Nah, kan dana yang cair dari masing-masing univ itu juga berbeda-beda gitu, Mas. yes, Betul. oke. Artinya gini kan, artinya mungkin ini jadi membuka lagi deh. Kalau misalkan nggak ada budgeting, regulasi budgeting, artinya kalian bisa cari source sebanyak-banyaknya tuh, gitu. Mungkin nggak cuma dari perusahaan, nggak cuma dari apa, nggak cuma dari universitas. Kalian bisa pakai CSR-nya PLN atau Pertamina yang mungkin bisa dapetin itu CSR roda pertama itu senang banget kalau punya apa ya, kalau punya dana itu tuh dilakukan buat hal-hal penelitian seperti itu, kayak gitu. Ada kok, gitu teman-teman. Apalagi yang berhubungan sama listrik, PLN. Nah, pernah nggak kepikiran buat CSR ke perusahaan, minta proposal gitu? Pernah, Mas. Cuman jalan menuju ke situnya yang agak bingung gitu, Mas. Nggak Nah, rela. iya, manfaatkan alumni, manfaatkan ya emang jalurnya lewat alumni sih. Intinya lewat alumni. Mas, saya butuh CSR gitu, gitu, gini. Gitu. Jadi, semakin source yang kalian dapat itu lebih banyak, potensi kalian buat dapat teknologi pun semakin besar. Gitu yang tadinya coba mungkin pakai plastik lah. Ini saya cuma ini aja ya, cuma apa ini cuma perbandingan aja. Pakai plastik doang nih, kalian dapat budget lebih, kalian pakai yang namanya fiber gitu. Dari yang tadinya lemnya cuma lem nasi ibaratnya, jadi lem-lem yang memang khusus untuk perekat dari bodiesnya kan bisa ya seperti itu. Gitu teman-teman. Berarti kalian harus maksimalin lagi tuh searching dari eh, apa ya, redeem dari sininya lah ya, redeem dari si cost-nya lah gitu. Karena gini mas, prinsipnya tebar jalannya sebanyak-banyaknya. Konsepnya gitu, tebar jala sebanyak-banyaknya. Masalah ikannya nanti ada atau enggak kan urusan nanti gitu loh. Gitu teman-teman. Gitu ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, kita foto-foto dulu buat dokumentasi. Silakan yang pegang HP, pegang laptop, boleh didokumentasikan. Kita foto dulu ya. Silakan. Nanti saya minta fotonya dikirim ke grup aja. Ya. Siapa komandonya? Mas Dimas? Saya yang komando, Pak. Boleh. Yuk, silakan. Ayo. 1, 2, 3. Laki-laki ganti gaya. Satu, satu, satu. Mau satu. Boleh. Sebentar. 1, 2, 3. Mau lagi apa cukup, Mas? Cukup? Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas kelompok satu. Kelompok Mas, satu ya? sebelumnya mohon maaf, izin tanya Mas.
Apa? Untuk saya kan mentor dari mentor 8 ya. Ya, Ini saya presentasi lagi ke mentor 8 atau gimana? kesepakatannya gimana sama mentor 8? Kalau saya sih yang banyak mentor-mentor saya yang nimbrung ke mentor lain, saya ngikut penilaian dari kelompok lain gitu. Oh, gitu. Soalnya ini dari tadi Masnya di WA katanya join tapi belum join kelihatan. Mas, Siapa? Mas siapa? Mas Yuda. Mas Yuda. Iya. Oh, ya sudah, nanti tinggal ngomong aja Oh gitu ya Mas ya. gitu. Kalau saya sih ini aja, lebih simpel aja. Kalau mau presentasi lagi ke mentor Mas Yuda, serah gitu ya, bebas gitu. Atau mau dapat nilai dari saya nggak masalah gitu. Kalau saya sih kayak gitu. Mentor saya kemarin yang ikut dari kelompok-kelompok lain, saya pasrahin ke mentor yang presentasiin aja. Saya nggak ikut presentasinya jadinya gitu. Sama kok. Makasih Mas ya. Oke. Oke. Yuk, silakan boleh ditutup dan bisa dilanjut ke kelompok lainnya. Terima kasih buat Pak Kordowi. Oke. Makasih Mas. Terima kasih Terima ya, kasih Mas. ya Mas ya. Oke, sama-sama. Izin live boleh, Mas? Boleh, boleh. Langsung mulai aja ini Mas, Boleh, kelompok selanjutnya silakan. Mas. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih kepada Mas Yusuf yang selaku mentor sudah berhadir ke ruang Zoom pada malam hari ini. Kami dari kelompok Sobut ingin mempresentasikan PPT kami. Oke. Nah, kami mengangkat judul yaitu mobil listrik, sama seperti tadi ya Mas. Oh, sama. Iya Mas, Beda-beda. Yang tadi tapi beda KMHM, Mas. apanya Mas? Ya, Ya, silakan. baik. Lanjutnya. Bang. Untuk anggota tim kami ada Muhammad Iqbal Pareji dari UNP yang bermentor-mentor satu, Muhammad Delviandri dari Universitas Negeri Padang juga dari mentor satu, Rangga Asar Fareji saya sendiri dari mentor satu, Mas Teddy Saputra Mulyadi dari Poli Batam dan Mbak Dina Indriana Putri dari Poli Batam yang beranggotakan di mentor mentor 4. Next. Nah, selanjutnya untuk presentator pertama kepada Saudara Iqbal Pareji saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin, Mas. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengenai proyek kami. Latar belakang, mobil listrik balap dirancang sebagai solusi inovatif yang mendukung upaya pemerintah dalam menangani perubahan iklim. Dengan menggunakan baterai sebagai sumber energi utama, kendaraan ini menawarkan alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan mesin berbahan bakar fosil. Desainnya yang simpel namun inovatif dan efisien ini adalah hasil cerminan dari semangat modernitas sekaligus mendorong peralihan ke energi ramah lingkungan, memotivasi inovasi dalam kendaraan hijau. Oke, selanjutnya bodi. Di sini untuk bodi kendaraan menggunakan bahan bahan fiberglass. Fiberglass merupakan material yang sangat ringan, namun memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Selain itu, fiberglass juga memiliki ketahanan terhadap korosi, sehingga bodi juga bisa awet jika terkena air atau kelembapan. Di sini ada proses pembuatan dalam pembuatan bodi yang udah kami diskusikan. Yang pertama itu ada perancangan bodi, selanjutnya itu dalam pembuatan cetakan positif,
selanjutnya penempulan dan pengamplasan, pembuatan cetakan negatif, dan selanjutnya itu pembuatan bodi mobil. Ya, selanjutnya penyempurnaan bodi mobil, baru yang terakhir itu finishing. Di sini ada rincian dalam biaya pembuatan bodi. Eh, di sini kami memakai ada beberapa bahan. Yang pertama itu serat fiber, resin polyester, kuas roll kapal, kuas cat, mirror mirror glass. Terus yang selanjutnya itu ada material pengecatan seperti epoxy, cat, thinner, amplas, clear, talc powder, dan dempul. Eh, di sini kami merangkum eh, pembiayaan dalam pembuatan bodi dan pengecatan bodi itu sekitar totalnya itu 7.953.000. Ini untuk pembiayaan bodi. Baik, mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Iqbal Pareji. Selanjutnya kepada presentator kedua yaitu Muhammad Delviandri. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu desain rangka. Rangka yang kami gunakan pada perancangan kali ini adalah rangka dengan jenis tubular space frame. Untuk lebih diketahui, tubular space frame merupakan salah satu jenis rangka yang menggunakan beberapa jenis pipa baja yang dirangkai dan dibentuk sedemikian rupa sehingga berbentuk seperti mobil atau kendaraan. Nah, untuk bahan yang kami gunakan pada rangka ini adalah menggunakan besi pipa alloy steel dengan ukuran diameter pipa 1 inci dan tebal 2 mm. Rangka ini didesain dengan rancangan yang kuat dan kokoh serta ringan. Dan untuk dimensi rangka ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, panjangnya yaitu 1739 mm. Yang kedua, tinggi 800 mm. Yang ketiga, lebar 600 mm. Selanjutnya ada proses pembuatan. Di sini kami sudah merencanakan beberapa langkah dalam proses pembuatan. Yang pertama itu ada desain. Pertama kami mendesain terlebih dahulu bentuk rangka yang ingin kami buat. Selanjutnya kami melakukan analisis. Setelahnya langkah yang ketiga yaitu proses produksi rangka. Pada proses produksi rangka ini terdapat beberapa langkah-langkah lainnya. Yang pertama itu adalah pemotongan. Pada proses pemotongan, kita melakukan pemotongan terhadap besi yang sudah sesuai dengan dimensi yang sudah ditentukan. Selanjutnya itu ada proses pengelasan, yaitu menggabungkan beberapa komponen dari besi-besi yang sudah dipotong tadi. Selanjutnya ada finishing. Lanjut, Bang. Nah, untuk biaya pembuatan rangka di sini sudah kami hitung. Untuk materialnya yang pertama ada pipa stal dengan ukuran 40 x 20 mm dengan tebal 2 mm. Jumlah barang 2, satuannya batang. Selanjutnya ada pipa alloy steel dengan ukuran 1 inci. Yang ketiga ada pipa alloy steel ukuran 3/4. Yang keempat ada batu gerinda potong, kawat las, batu gerinda pembersih, dan yang terakhir ada upah perakitan dan las. Di sini kami merangkum semua harganya yaitu 3.245.000. Perkiraan biaya fabrikasi rangka. Biaya borongan tenaga las per meter bervariasi tergantung pada faktor seperti jenis logam, ketebalan, dan kerumitan pekerjaan. Namun, sebagai referensi, biaya borongan tenaga las per hari umumnya berkisar antara 100.000 hingga 200.000.
Tipe pengelasan yang kami pakai yaitu GTAW, biaya perharinya sekitar 200.000, dan total kebutuhan pipa yaitu 36 meter, perkiraan waktunya 5 hari, dengan total biaya produksi yaitu 1 juta rupiah. Baik, di sini kami sudah melakukan analisis simulasi rangka. Yang pertama itu ada analisis displacement. Hasil simulasi menunjukkan perpindahan maksimum sebesar 19,27 mm. Sebelumnya di sini kami juga sudah memberikan gaya, yaitu terdapat 3 pembebanan yang kami berikan. Yang pertama itu ada pada bagian belakang sebesar sekitar 40 kilo, yaitu mencakup beberapa komponen seperti powertrain dan lain-lain. Yang kedua ada di bagian tengah rangka, yaitu beban pengemudi. Selanjutnya ada beban di bagian depan, seperti beban setir dan lain-lain. Nah, perpindahan yang terjadi, hasil simulasi ini menunjukkan perpindahan maksimum sebesar 19,27 mm terjadi di area bawah rangka akibat tekanan terbesar dari pembebanan. Meski signifikan secara visual, perpindahan ini tetap berada dalam zona elastis, sehingga struktur dapat kembali ke bentuk semula setelah beban dihilangkan. Dengan hasil ini, perpindahan berada dalam batas toleransi tanpa indikasi risiko deformasi permanen, sehingga rangka dinyatakan aman untuk digunakan. Lanjut, Bal. Selanjutnya ada simulasi finite element method. Simulasi ini menganalisis distribusi tegangan pada rangka akibat pembebanan dengan fokus pada tegangan maksimum yang jika melebihi batas yield strength dapat menyebabkan deformasi plastis atau kegagalan material. Area dengan tegangan maksimum yang luas meningkatkan risiko kegagalan. Berdasarkan analisis, kerangka dinyatakan aman digunakan dengan yield strength sebesar 2350 kali 10⁸ Newton per meter kuadrat, yang artinya kerangka sudah sangat aman. Nah, untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Delviandri. Selanjutnya, presentatornya adalah Mbak Dina. Pada Mbak Dina saya persilahkan. Baik, selanjutnya adalah sistem pengereman. Pada sistem pengereman menggunakan master rem dengan diameter piston 19 mm dan tersusun secara paralel untuk sistem master rem dan pedal rem. Untuk master rem, kita menggunakan kepunyaan mobil Suzuki Jimny, dan untuk kaliper set disc brake, kita menggunakan kepunyaan ITV 200cc. Untuk distribusi pengereman diberikan pada tiap ban. Di master rem terdapat 2 output yang digunakan untuk pengereman depan dan belakang. Lalu untuk biaya sistem pengereman di sini ada 6 komponen, yaitu ada kaliper rem, ada selang hidraulik, sentral rem, minyak rem, dan terakhir T-cabang selang rem, yang dimana total keseluruhan komponen ini adalah sekitar 2.822.000. Lalu berikutnya adalah sistem kemudi. Berikut adalah tampak samping dan tampak atasnya. Sistem kemudi ini menggunakan tie rod dan ball joint yang terhubung dengan setir yang berbahan pipa stainless. Desain sistem kemudi ini mengoptimalkan bobot ringan, stabilitas, dan efisiensi yang baik, dan efisiensi energi, sehingga memungkinkan kendaraan untuk bermanuver dengan baik. Baik, selanjutnya. Oke, biaya sistem kemudi. Di sini terdapat 6 komponen untuk bagian steering wheel-nya, yaitu ada knob hub roda depan cakram baut 4, arm depan, arm belakang, rack steering, es roda knuckle, dan yang terakhir adalah upah perakitan untuk bagian sistem kemudinya, yaitu di mana semua biaya ini cost estimate-nya yaitu sekitar 4.090.000
Rp63.000. Mesin powertrain mobil listrik ini dirancang sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan yang diperlukan untuk mobil ini. Desain ini mengoptimalkan sistem transmisi yang ringan dan efisiensi energi sehingga memungkinkan kendaraan untuk bergerak dengan baik di jalan. Lalu estimasi biaya untuk powertrain sendiri terdiri dari 4 komponen, yaitu rantai dan axle joint, steering joint 110 PS, dan different rantai as, pembelian barang tambahan, dan proses manufaktur powertrain, yaitu total semuanya sekitar 3.841.000. Baik, selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Dina Indriana Putri. Pada desain motor penggerak ini, saya sendiri yang akan menjelaskannya. Motor penggerak utama yang digunakan adalah BLDC Yuma Motor dengan spesifikasi tegangan operasi 48 volt dan daya 2000 watt. BLDC memiliki keunggulan dibandingkan motor DC brush atau motor AC induksi, terutama dalam hal efisiensi yang lebih tinggi dan perawatan yang lebih rendah. Next. Ah, Selanjutnya adalah desain sistem kendali. Sistem kendali flowchart yang ada pada bagian kiri ini menggambarkan alur kerja dari sistem mobil listrik. Proses dimulai ketika pengemudi mengaktifkan kunci mobil yang berfungsi untuk menyalakan atau mematikan sistem mobil listrik. Nah, Presentator selanjutnya adalah Mas Teddy. Kepada Mas Teddy saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk sistem baterai ini yang digunakan adalah baterai lithium ion tipe 18650. Digunakan konfigurasi 13 sel baterai yang disusun secara seri dan 16 sel yang disusun secara paralel. Setiap sel baterai memiliki tegangan nominal sebesar 3,7 volt dan kapasitasnya itu 2500 mAh. Dengan konfigurasi tersebut, total tegangan yang dihasilkan oleh baterai adalah sebesar 48,1 volt yang cocok untuk kebutuhan motor yang dioperasikan pada tegangan 48 volt. Dengan kapasitas ini, sistem baterai mampu menyimpan energi sebesar 1924,8 Wh yang cukup untuk memberikan daya operasional kendaraan dalam durasi yang lama. Untuk rancangan biaya kelistrikan, yang pertama ada KWS-DC 200, ada kabel 2,5 mm dengan KH 10 ampere, Raspberry Pi 3 model B, case for Raspberry Pi, brake lamp, LCD 7 inci. Next, Mas Bal. Ada magnetic sensor, hal sensor, BLDC Yuma motor 12 inci, baterai, sekring besar jumbo universal 60 ampere, rumah sekring waterproof universal 40 ampere, premium holder bekas isi 60 sel 1860-50, premium BMS lithium ion 13 sel. Dengan total rancangan biaya kelistrikan itu sekitar 11.294.000. Next. Nah, tambahan untuk roda yang dipakai adalah roda ATV dengan lebar 180 mm ring 12 dengan menggunakan ban Axelara 650 sport 165 per 60 R12 sebanyak 4 buah. Untuk shock breakernya itu menggunakan shock ATC Evo berukuran 305 mm ataupun menggunakan shock yang sama pada motor dan shock ini dipasangkan pada setiap ban agar mobil ini lebih stabil untuk dikendarai. Nah, APAR ini sebagai safety di mobil untuk mencegah terjadinya kebakaran jika ada konsleting pada mobil tersebut. Dan yang terakhir adalah kursi pengemudi. Kursi ini desain senyaman dan seringan mungkin agar tidak menambah bobot berlebihan pada mobil cepat ini.
Nah, untuk komponen yang tadi, dengan total biaya anggarannya adalah sekitar 9.086.000. Nah, dengan total semua biaya dari bodi, rangka, sistem pengereman, sistem kemudi, powertrain, kelistrikan, dan komponen lainnya itu totalnya adalah 40.464.600 perak. Dan kesimpulan, dengan adanya mobil listrik ini diharapkan mampu menjadi solusi inovatif yang ramah lingkungan untuk mengurangi emisi karbon, meningkatkan efisiensi energi, dan mendukung transisi menuju transportasi berkelanjutan di masa depan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Nah, untuk selanjutnya adalah masukan-masukan atau pertanyaan dari Mas Yusuf. Kepada Mas Yusuf, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Oh, ini kalian nggak cuma dari ini ya, ada Pol Batam ya, Iya, Mas. dan sama Universitas Negeri Batam. Oke, tujuan dari mobilnya buat lomba kah atau buat yang lain? Buat prototype, Mas. Lomba KMHI juga Enggak, Mas. apa? Rancangan aja sih, Mas. Buat Rancangan. prototype aja, Mas. Iya, Oh Mas. gitu. Oh, kirain mau ikut lomba juga. 40 Terus, juta ya. 40 juta sih harga murah tapi lumayan sih. Eh, kita masuk ke langsung aja ya, ke bagian sama seperti tadi tuh di bagian awal desainnya. Nah, mungkin di sini ada lebih lengkap prosesnya. Tapi kalau ditimbang dari berat juga pasti ini lebih berat ya tentunya daripada mobil sebelumnya gitu. iya, Mas. Kemudian karena di sini ada prinsip stabilizer gitu ya dan diferensial untuk ukuran apa ya mobil listrik sih ini cukup mewah karena ada diferensial. Artinya apa? Artinya kalau diferensial berarti penggeraknya bisa terpisah ya teman-teman ya. Gitu ya. Iya, Bisa, Mas. Mas. Benar Iya, nggak? Mas. Iya, Mas. Dia Bener ya? pakai rantai itu, Mas. Kenapa? Sebagai dia kan penggeraknya itu ada sistem kayak sprocket gitu, Mas. Jadi dari motor BLDC-nya nanti kita kasih gigi tarik lagi ke itunya, Mas. Ke diferensialnya. Ya. Jadi pakai rantai. Berarti artinya kerja dari gerak roda itu bisa terpisah teman-teman, nggak nyatu gitu ya. Jadi sewaktu-waktu selip ada penggerak lain buat antisipasi gitu ya. Nah, di sini teman-teman untuk proses dari perancangan mobil sekali lagi ya perlu dipahami bahwa ya masing-masing kebutuhan. Kalau model sekali lagi saya nggak bisa berbuat banyak, apalagi itu sesuai dengan regulasi gitu. Nah, kalau kalian berbicara tentang mobil kam ya intinya kayak mobil listrik lah ya kayak gitu. eh Desainnya perlu sangat amat rinci teman-teman gitu, perlu amat sangat rinci. Nah, kalau saya lihat di sini cukup main di stabil. Pasti kalau misalkan dirancang, dibuat, ini belum ada barangnya ya. Barangnya udah ada belum? Belum ada, Mas. Belum Belum, ada. Mas. Nah, kalaupun nanti dirancang, pasti ini lebih stabil daripada mobil kelompok sebelumnya tuh. Ya wajar karena sistem stabilizer di sininya sudah main teman-teman. Sistem suspensionnya sudah jalan gitu. Kalau tadi cuma mengandalkan rangka sebagai peredam, di sini sudah punya stabilizer nih, baik depan maupun belakang. Gitu. Artinya untuk handling pun nggak masalah. Kayak gitu ya. Dari segi desain udah oke lah. Tapi nanti tergantung kebutuhannya lagi. Mau buat lomba kah atau mau buat hari-harian. Terserah. Gitu ya. Balik lagi ke kalian. Nah, next kita ke bill of material dulu.
Perlu diperhatikan lagi bahwa mungkin kalian harus lebih riset lagi mengenai harga, teman-teman ya. Sebelumnya guys, tadi saya lupa nyampein kalau untuk menghitung harga, apalagi barangnya sangat sulit, kalian boleh kasih yang namanya koefisien, teman-teman. Koefisien dari harganya. Misalkan barang apa sih yang susah dibeli, kayak tadi tuh besi untuk ukuran tertentu susah dibeli. Nah, untuk harga itu, untuk barang itu, kalian boleh kasih koefisien, teman-teman. Biasanya sekitar 10% atau 15%. Tujuannya untuk menghindari kerugian. Kenapa? Kok bisa rugi? Ya, kalau misalkan kalian ngambil dari Jakarta, coba. Kalian budgetingnya di Surabaya atau kalian budgetingnya di Padang. Tapi ternyata kalian aktualnya ngambilnya di Jakarta. Itu kan harus ada shipping, ada pengiriman ya. Kayak gitu. Nah, itu harus diperhatikan. Ini saya ngomonginnya dari segi industrial lah. Kalau kalian ngomongin lomba, mungkin lombanya hanya sekedar budgeting lomba. Tapi kalau untuk industrial, kalian pasti mikir yang namanya untung juga, gitu. Untungannya kayak gimana? Nah, dari segi harga, seharusnya budgetingnya lebih mahal mobil ini, teman-teman, daripada mobil yang tadi. Gitu karena kalian punya spek-spek untuk suspension, punya spek-spek untuk weldingan itu cukup apa ya, cukup prestisius, teman-teman, gitu. Jadi coba nanti di riset lagi untuk budgetingnya, gitu, sama ditambahin tentang harga dari sama ya kayak kelompok tadi sebelumnya, mengenai proses pengerjaan dan jumlah hari yang di apa namanya, jumlah hari yang digunakan untuk merakit mobil ini, gitu, sampai jadi. Nah, next kita ke structure analisisnya. Yuk. Di sini kalian sih sebenarnya nggak perlu tampilin dia punya tampilan seperti ini ya. Ini udah di scaling namanya. Jadi kalau misalnya kalian mau terapin itu ke klien, kalian nggak perlu nampilin ini. Takutnya malah dikira, wah, kok bengkok dong semuanya. Padahal ini nggak bengkok. Ini sudah di scaling nih, teman-teman. Hasil dari analisanya sudah di scaling. Artinya nggak skala sebenarnya gitu loh. Gitu. Berapa tadi bebannya? Nah, untuk bebannya itu kan ada 3 posisi itu, Mas. Ya. Yang di belakang itu sekitar 40 kilo, yang di tengah itu 50 kilo, yang di tengah 55 kilo, terus yang di depan 10 kilo, Mas. Begitu. Iya. Cukup besar ya. Total jadi berapa? Total total sekitar 110-an, 105 sampai 110 kilo. 105 sampai 110 kilo. Iya, Mas. Malah lumayan ya. Itu itu Mas, sama pengendaranya, Mas. Sama pengendara. Oke lah. Iya, Mas. Perpindahan maksimum sebesar 19,7 mili. Hampir 2 senti dong. Iya, Mas. 40 senti. Ya, lumayan sih. Mungkin bebannya bisa didistribusikan lebih merata lagi, teman-teman. Oke, Mas. Baik, Mas. Karena ini terpusat sih satu satu objek. Terpusat satu objek. Ya wes, langsung next ke bagian sudah selesai ya. Budgeting sudah. Ya paling itu aja sih PR-nya, teman-teman. Kalian harus riset lagi mengenai harga dasar seperti itu karena pasti ada perbedaan jauh, sangat jauh karena ini mobilnya cukup kompleks. Bagi rangkanya pakai tubular ya. Tubular itu cukup mahal. Cukup mahal dibandingkan holo, tubular itu cukup mahal, teman-teman.
Gitu. Oke, Mas. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sama koreksinya untuk tim sebelumnya ya, gitu. Disamakan saja koreksinya dari segi harga budgeting, kemudian struktur analisanya harus dimaksimalkan lagi. Kalau memang ada distribusi yang tidak merata, apalagi dibebankan satu titik, lebih baik di sebar teman-teman. Gitu. Dari segi desain. Mungkin itu aja. Silakan boleh ditutup. Mas, dari diskusi tadi, Hmm? harapan kita ini dapat memberikan benefit ilmu yang baik ke depannya dan teman-teman yang dapat mempelajarinya. Terima kasih juga kepada Mas Yusuf selaku mentor. Saya kira diskusi pada hari ini sudah cukup. Ayu Tinting is eating. Thank you for everything. Everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuh. Oh ya, kita foto dulu ya teman-teman ya. Oke Mas, ini slide yang dibuka yang mana Mas? Yang ini ya Mas? Bebas, yang kalian mau tampil aja. Kalian mungkin kalian mau bikin Instagram, Nama-namanya aja nggak sih, Bal? nama-namanya juga Ini. Ya. nama sih kayaknya nggak Oke. penting sih. Nama kalian ada di File atas. solidnya aja nggak sih, file solidnya? Ah, File File solidnya. solidnya. oh yang terakhir berarti. Boleh, boleh. Yang Dari gambar mobil. ini ya, Yang kau buat tadi. Iya. ini. Hmm. Nah, Nah, udah. Yuk, siapa yang Oke. komandoin? Enggak, komando enggak. Satu, dua, tiga. Aba-aba nggak sih Mas Iqbal? Ini siapa yang screenshot nih? Oh ya, Bagus. aku screenshot. Ayo ulang lagi. Satu. Satu, dua, tiga. Oke. Oh iya Mas, tadi kan kami yang dari mentor satu nih Mas udah Hmm? izin ke Mas Aji. Iya, Bahwasannya tadi Mas Aji menyampaikan kalau untuk penilaian itu kembali ke Mas Yusuf. oke. Ya, memang kayak gitu nggak apa-apa. Boleh nanti Ah, nama-namanya aja yang di mentor siapa aja nih yang masuk ke mentor satu, gitu kan? oh, oh, Jadi baik Mas, cari nanti. namanya aja. Oh, baik, baik. Baik Mas. Oke, sip. Oke, Tapi terima report kasih juga ya Mas. ke Mas ini ya, Mas Haji di report juga ya. Oke Mas, udah Mas. Ya, Siap, siap oke, Mas. sip. Terima kasih. terima kasih Mas. Oke, Terima Mas. Terima silakan. kasih banyak ya Mas. Oke, Makasih banget, Mas. yuk kelompok berikutnya. Ada kelompok berikutnya. Silakan dimulai aja. Udah selesai, Po? Udah nggak ada lagi ya? Kenapa? Mas Faisal? Karena Mas Faisal udah pernah ya? Saya tadi siang Mas presentasi. Oh ya, guys. Oke, kalau nggak ada presentasi lagi, saya akhiri teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain sekitar kita ya. See you next page. Boleh keluar silakan. Terima kasih Mas. Yuk.